Iya, minasan, welcome again with Mr. K di sini. Spoiling detail 1111. Ya, 1111. Angka yang sangat cantik ya. Ternyata udah rilis di berbagai sumber X atau di Discord. Tentunya Instagram juga udah muncul. Jadi, without nanti ini lang game, it's time to spoiling time. Let's go. Judul chapter 1111, The Sun Seal atau Pelindung Matahari. Wow. Judul kali ini merujuk kepada salah satu jurus yang digunakan oleh para raksasa di chapter kali ini untuk menahan serangan super dahsyat dari salah satu tetua Gorosei. Nah, yang menarik dari teknik milik Dori dan Brogy ini, entah mengapa nama yang terhubung lagi-lagi dengan matahari. Karena kita pun tahu seberapa berhubungannya ras raksasa dengan matahari, yang mana beberapa festival dengan matahari pun ikut dilaksanakan di sono. Bahkan Sun God Nika sendiri pun ya merupakan salah satu dewa yang diketahui oleh mereka. Sementara itu geser dikit ke bagian cover story, yang mana chapter kali ini akan bakalan diisi oleh Color Spirit, yang mana lagi-lagi kru topi jerami, Dr. Vegapunk, Bonnie, dan Kuma dimunculkan dalam satu gambar yang bebarengan. Di situ terlihat mereka sedang memakan kentang goreng di atas ubur-ubur. Sedangkan Dr. Vegapunk terlihat berada di dalam robot kapal selam bersama dengan Bonnie yang menggunakan wujud anak kecilnya di Color Spirit saat ini. Nah, apakah akan ada semacam clue atau gimana? Kita tunggu Kako ini aja, oke? And now masuk ke menu utamanya, di mana sebuah kejutan langsung dimulai dengan bagaimana Saint Mars yang terlihat berhasil menghancurkan pelindung lepes, sehingga Saint Mars pun tanpa melakukan apapun lagi dia langsung masuk ke dalam. Sedangkan di sisi lainnya, kita tahu pertarungan dari Zoro dan Lucy yang berada di lepes telah berakhir. Cuman di sini kondisinya Lucy menolak untuk kalah. Soalnya meski dirinya sudah tak bisa bergerak, namun Lucy menolak untuk jatuh ke bawah. Wah. Mungkin momen ini bisa dikatakan mirip-mirip lah dengan momen kematian Our Father Shirohige yang berdiri tegak. Tapi kalau Lucy lebih ke tekad dirinya yang begitu kuat, sehingga badannya pun secara gak langsung menolak untuk jatuh ke bawah tanah. Well, Jinbe yang tak lama datang setelah pertarungan keduanya berakhir itu pun ya sampai harus menggunakan serangan Gosenmai Gawarusuto untuk menerbangkan Lucy yang gak jatuh-jatuh. Beres dengan Lucy, Jinbe langsung membawa Zoro untuk berkumpul bersama para nakama lain. Sedangkan momen pun kembali memperlihatkan Saint Mars yang datang setelah Jinbe menerbangkan Lucy. Sehingga kondisinya sekarang ya Lucy sudah berada di wujud manusianya lagi. Tapi meski sudah dalam kondisi seperti itu, Lucy masih melaporkan apapun yang dia ketahui, termasuk dengan pesan dari Dr. Vegapunk yang akan dimulai dalam 6 menit lagi, Makanya mendengar semua info itu ya, Mars memberikan sedikit pujian kepada Lucy dan dia langsung terbang pergi menuju ke laboratorium. Nah, di sisi lain, sesaat sebelum Saint Mars terbang, Lucy membuat sebuah permintaan kepada Saint Mars, yaitu untuk memberikan pengampunan terhadap nyawa dari Kaku. Akan tetapi, jawaban dari Mars jauh dari apa yang bisa diharapkan Lucy, karena lagi-lagi kata serangga muncul dan dia tak begitu peduli dengan para serangga. Wah, para tetua Gorosei yang menganggap kalau kehidupan orang lain sebagai serangga, tentu mereka tak peduli jika satu atau dua serangga harus mati atas kelakuannya, Next, momen kembali berpindah ke Luffy. Di situ terlihat kalau Luffy sedang kegirangan setelah pertemuan kembalinya dia dengan Dory dan Brogy. Ya emang udah lama sih, sejak Little Garden gitu loh ya. Di sini ya, lain Dory dan Brogy yang melihat kembali Luffy dengan wujud aslinya, ada sedikit kebingungan di mata mereka. Karena Luffy terlihat seperti salah satu dewa yang diketahui oleh seluruh ras raksasa. Ya, nama Sun God Nika mungkin menjadi salah satu dewa yang dipercaya atau sering diperbincangkan di sono. Sayang, ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Dory dan Brogy tentang Sun God, Luffy sendiri masih tak mengerti dengan apa yang mereka bicarakan. Oh ya, di sini ya, kondisinya saat Dory dan Brogy udah bersama Luffy, mereka tuh udah tahu kalau keduanya harus membawa paksa Luffy ke belakang pulau untuk melarikan diri. Soalnya, sebelum bertemu Luffy, Dory dan Brogy terlebih dahulu bertemu dengan Sanji dan Sanji sudah memberitahukan mereka rencananya. Kita pun akhirnya dikasih lihat bagaimana secara jelas keberadaan dari seluruh orang di Pulau Egghead. Sedangkan untuk kondisi seluruh grup yang terhubung dengan Luffy, mereka semua terlihat sedang berlari ke arah kapal
kapal dari bajak laut raksasa. Makanya, setelah bertemu dengan Luffy ya, Dory langsung meniupkan trompet sinyal untuk mundur kepada seluruh raksasa-raksasa lainnya di Pulau Egghead. Anyway, sedikit mengganggu reunian dari Luffy dan para raksasa. Senwarkuri yang melihat mereka langsung melancarkan serangan haki raja melalui teriakannya. Serangan itu terasa begitu keras dan kuat hingga mata, topi, baju, dan luka Luffy yang ada di tubuhnya dibuat seolah-olah terbang karena teriakan yang diciptakan oleh Senwarkuri. Pokoknya momen itu bisa kita bilang cukup lucu untuk melihat reaksi dari Luffy, apalagi kartunis ya. Brogy yang melihat apa yang terjadi kepada Our Bakasencho, dia terlihat sangat terkejut. Karena emang haki dari Senwarkuri itu bahkan jaraknya sampai menyentuh kapal-kapal angkatan laut yang berada di pesisir pulau. Sehingga beberapa anggota angkatan laut pun diperlihatkan sampai pingsan, re. Menariknya, gak berhenti sampai di situ. Warkuri langsung merubah kedua taringnya untuk menjadi pedang dan melancarkan serangan kepada Luffy. Wow, unik sih ini sih. Beruntung serangan kejutan dari Warkuri itu berhasil ditahan oleh Dory dan Brogy yang dengan sigap membackup dengan teknik Svalin atau Sunsil untuk memblok serangan Warkuri. Nah, berhasil menahan Senwarkuri, Dory dan Brogy menyerang bersama-sama hingga membuat Senwarkuri sedikit terdorong ke belakang. Satun yang berada di sono tak hanya diam saja melihat pertarungan yang terjadi, re. Karena dia pun meludahkan racun berbentuk bola ke arah Luffy dan yang lainnya. Tapi sekarang giliran Luffy yang membalikan bola beracun itu ke arah Satun, Warkuri, dan Jupiter. Luffy, Dory, dan Brogy lalu diperlihatkan berlari. Selagi ketiga tetua Gorosei terlihat sedang memulihkan diri mereka. Bersamaan dengan momen itu ya, Luffy berkata kalau lagi-lagi mereka tak terluka sama sekali. Mereka sepertinya abadi. Mendengar perkataan Luffy ya, Dory dan Brogy hanya berkata kalau dia tak pernah mendengar ada suatu ras yang bisa atau memiliki kemampuan seperti itu. Iblis beneran ini sih. Chapter 1111 ditutup dengan cukup banyak momen yang terjadi, mulai dari kelompok Bonnie yang pertama tiba di tempat janjian mereka. Tapi ternyata gak semudah itu Verguso untuk kabur karena Wakil Admiral Pomsky, Guillotine, dan Red King udah menanti mereka. Sedangkan Saint Mars di sisi lain sudah sampai di laboratorium dan bertemu dengan York. Di sana diketahui kalau Mars bertanya di mana tempat siaran Dr. Vegapunk berlangsung. Nah, sedangkan untuk kondisi dari Kizaru sendiri ya cukup memprihatinkan, re, karena dia sekarang sedang terbaring di kapal perang angkatan laut dengan tangannya yang menutup matanya. Beberapa angkatan laut mencoba untuk merawat luka dari Kizaru karena di sini ya Kizaru sepertinya terluka cukup parah juga. Tapi Kizaru menjawab meski dia terluka sekarang, dia hanya ingin istirahat terlebih dahulu. Kenapa Kizaru ya? Momen terakhir sekaligus yang paling mengejutkan ialah bagaimana kembali ada laporan dari seorang angkatan laut yang mengatakan kalau sesuatu muncul di pesisir utara Pulau Egghead. Sesuatu yang bahkan lebih besar dari para raksasa. Dan di momen itu kita bisa melihat dari jauh kalau Ancient Giant Robot sedang mencoba berdiri. Meski dirinya dikelilingi oleh api, walau sepertinya api tidak berdampak kepada robot kuno itu, tapi sang robot terlihat berkata sesuatu sebagai momen penutup yang cukup mengejutkan. Joy Boy, maafkan aku. Gokil. Chapter yang begitu mengagumkan sih ini sih sebagai penutup untuk libur panjang karena habis chapter 1111 ini ya. Udah bakal libur 3 minggu. Untuk info liburnya apa kita bisa lihat nanti. Mister K pasti bacain kok. Oke, jadi stay tune. So, itu dia yang bisa Mister K sampaikan terkait spoiler detail ini, re. Ya kalau kalian gak suka spoiler udah terlanjur ya. Ngapain juga ya. So, see you next time. Adi Zikarimelo, stay safe everyone. Salam Animedia.